Selamat pagi semua, di sini saya akan memberitahukan informasi mengenai sejarah baju kurung masyarakat Melayu Jambi. Sejarah baju kurung masyarakat Melayu Jambi. Pakaian merupakan bagian penting dalam sejarah kehidupan manusia. Merupakan kebutuhan pokok selain tempat tinggal dan makanan. Walaupun dalam sejarahnya, pakaian hanya digunakan untuk tujuan melindungi atau menutup tubuh dengan menggunakan bulu hewan, kulit hewan, daun ataupun rumput yang diikatkan. Namun, seiring perkembangan zaman untuk melindungi tubuh telah menggunakan potongan kain yang terjahit dengan benang yang kita kenal dengan model dan gaya. Baju kurung adalah salah satu pakaian adat tradisional masyarakat Melayu baik itu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering dilekatkan dengan kaum perempuan. Menurut sejarah, catatan dari Tiongkok mengabarkan bahwa masyarakat Melayu baik perempuan maupun lelaki di abad ke-13 hanya mengenakan penutup tubuh bagian bawah. Dalam perkembangannya, perempuan Melayu memakai sarung dengan model berkemban, yakni melilitkan sarung di sekeliling dada. Celana juga mulai dipakai dengan model gunting Aceh, yaitu celana yang panjangnya hanya sedikit di bawah lutut. Namun kemudian perdagangan membawa pengaruh budaya asing. Barang-barang dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah berdatangan. Selain perniagaan, hal ini juga memaparkan masyarakat Melayu kepada cara berpakaian orang-orang asing tersebut. Orang Melayu juga mengadopsi Islam sebagai agama mereka, dan ini memengaruhi cara berpakaian karena di dalam agama baru ini terdapat kewajiban untuk menutup aurat baik bagi perempuan maupun laki-laki. Puncaknya adalah pada tahun 1400-an, di mana pakaian Melayu digambarkan dengan jelas dalam karya kesusastraan sejarah Melayu, Malay Annals. Disinilah kita dapat melihat kemunculan baju kurung, di mana sudah mulai lazim bagi orang Melayu untuk memakai semacam tunik untuk menutupi tubuh mereka. Tunik adalah pengaruh dari Timur Tengah, ditunjukkan dalam bentuk kerah baju yang dipakai oleh orang Arab. Menurut Judi Acejadi dalam buku, Pakaian Daerah Wanita Indonesia, baju kurung diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Islam dan India Barat. Ini terlihat dari leher berbentuk tunik. Baju kurung pada masa Malaka pada awalnya berpotongan ketat dan juga pendek. Konon, Tun Hasan merupakan orang yang mengubah potongan baju kurung menjadi lebih longgar dan panjang. Menurut Dato' Haji Muhammad Said Haji Sulaiman dalam buku, Pakaian Patut Melayu, baju kurung seperti yang kita kenal sekarang berasal dari masa pemerintahan Sultan Abu Bakar pada tahun 1800 di Teluk Belanga, Singapura. Sementara Matiebele Gettinger menjelaskan bahwa baju kurung telah dipakai oleh penari istana di Palembang dan telah menjadi jenis pakaian populer di Sumatera pada abad ke-20. Setelah masuknya agama Islam di tanah Melayu Jambi, masyarakat Melayu Jambi terkenal dengan budaya dan keyakinan yang kuat pada ajaran agama Islam. Sehingga antara adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Jambi selalu sejalan dengan pedoman hidupnya. Hal ini tercermin dalam seloko adat yang menjadi pedoman yaitu yang berarti yang kini layak dan patut adalah dalam ukuran simbolnya kitabullah. Pakaian adat perempuan Melayu Jambi sesuai dengan agama yang mereka anut, umumnya perempuan dewasa Melayu Jambi menutup aurat. Baju kurung yang menjadi ciri khas perempuan Melayu Jambi memenuhi kriteria tersebut. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha, tetapi untuk kasus yang jarang ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direndah. Beberapa bagiannya sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Filosofi baju kurung. Baju kurung mempunyai makna filosofi yang dalam. Ketika seseorang memakai baju kurung, maka ia sudah terikat dengan berbagai macam aturan atau rambu-rambu yang seharusnya dipatuhi. Baju kurung mengandung makna orang yang memakainya dikukung oleh adat dikurung oleh syarak yaitu syariat Islam. Orang tua-tua mengingatkan, apabila memakai pakaian Melayu, jaga pelihara aib dan malu. Apabila memakai baju Melayu, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu. Baju kurung Melayu tidak hanya berfungsi sebagai pembalut tubuh secara adat tetapi juga pembungkus aurat secara syarak dalam syariat Islam sesuai dengan falsafah adat Jambi, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak mengato, adat memakai. Bagi masyarakat Melayu anak-anak perempuan sedini mungkin sudah diperkenalkan dengan adat dan syarak.
Salah satunya adalah mengenal rasa malu, sehingga anak-anak perempuan dibiasakan dan diajarkan untuk menutup aurat seperti menggunakan pakaian yang tertutup. Perkembangan baju kurung. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa baju kurung Melayu Jambi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada awalnya, baju kurung digunakan sebagai pakaian harian bagi perempuan maupun laki-laki masyarakat Melayu Jambi. Hal ini terlihat dari foto-foto klasik pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 di mana terlihat perempuan dan laki-laki menggunakan baju kurung dengan tengkuluk dan teluk belango untuk bekerja di sawah, ladang atau humo mencari kayu dan menjunjung bawaan di atas kepala. Selain itu juga disebutkan, penyerahan pusaka keris Singo Marjayo pegangan Pangeran Ratu kepada asisten residen pemerintah Hindia Belanda di Jambi tahun 1906 terlihat pihak Ratu mengenakan busana teluk belango. Demikian juga dalam foto saat perempuan Melayu Jambi memintal benang atau acara-acara di desa menggunakan baju kurung dan tengkuluk. Penggunaan baju kurung pun mengalami perubahan fungsi. Hal ini tergerus dengan semakin banyaknya industri tekstil dan pakaian yang lebih mudah dan praktis dengan beragam mode dan gaya. Sehingga fungsi dan kegunaan baju kurung pun mengalami kemunduran. Masyarakat Jambi mulai jarang menggunakan. Penggunaan baju kurung hanya pada saat acara-acara adat dan kegiatan tertentu. Meskipun perkembangan baju kurung mengalami perubahan secara artistika namun secara etika tetap sesuai dengan syariat agama Islam yaitu menutupi aurat wanita tidak telau menampakkan lekuk tubuh wanita dewasa. Oleh karena itu biasa pemakaian baju kurung oleh perempuan Melayu Jambi dilengkapi dengan kain batik atau kain songket sebagai bawahannya dan memakai penutup kepala tengkuluk ataupun jilbab sebagai penutup kepala. Dalam pemakaian ragam baju kurung sebagai warisan budaya Melayu tak terlepas dari estetika dan artistika. Jika estetika merupakan konsep yang dibentuk oleh masyarakat yang melahirkan bentuk-bentuk baju kurung yang dimodifikasi sesuai dengan etika Islam dan perkembangan zaman, maka artistika merupakan suatu keindahan yang tampak atau yang terlihat sesuai dengan kaidah dan etika berlaku dalam masyarakat. Jika dahulu pakaian hanya berfungsi sebagai alat pembungkus atau pembalut yang melindungi tubuh dari udara dingin maupun udara panas ataupun gigitan serangga, maka dengan perkembangan Islam di tanah Melayu, baju kurung tradisional perempuan Melayu Jambi bukan lagi hanya berfungsi sekadar membalut aurat secara adat tapi juga membungkus aurat sesuai dengan etika dan estetika dalam adat dan agama Islam, di mana terdapat aturan-aturan dalam kaidah berpakaian secara etika dan estetika yaitu harus longgar tidak memperlihatkan lekuk tubuh perempuan yang menjadi aurat, bentuk lurus ke bawah, tangan bersibah dan bahan yang digunakan juga harus nyaman dan tidak transparan, hingga tidak membatasi gerak aktivitas perempuan Melayu. Sekian informasi dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.